Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pertama Dunia Alay. Hari ini kita akan membawakan podcast yang episode yang pertama, yaitu judulnya Sekolah di Masa Pandemi. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu nih Kak. Kita mau kenalan dulu nih ya Kak. Boleh. Iya, Kak, namaku Nadia Fitriani dari SMK Al-Irsyad Al-Islamiyah. Namaku Afifah Munira Utami dari SMK Al-Irsyad Al-Islamiyah. Dan juga kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu ada Pak Bagas dari SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ya, hai. Yang kedua, ada Pak Furqon dari SMK Al-Irsyad Al-Islamiyah. Assalamualaikum. Yang ketiga, ada Pak Rian dari SMK Al-Irsyad Al-Islamiyah. Halo Pak Rian. Nah, selanjutnya kita kedatangan tamu spesial nih di Google Meet ya Kak ya. Yaitu Ibu Trias dari SMK Diponegoro. Halo Ibu Trias, apa kabar? Halo. Baik. Halo. Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat ya Bu. Sehat ya, Bu. Bapak-bapaknya juga nih, apa kabar bapak-bapak? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Di masa pandemi ini semoga kita berdoa semoga kita semua selalu dalam kesehatan. Amin. Selanjutnya kita mau nanya-nanya nih ya kayak nanya-nanya santai aja sih sebenarnya Kak. Ya jangan terlalu tegang ya. Mengenai kita kan kita semua guru gitu ya, mengenai pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Nah kita mau minta pendapat gitu ya. Kita mau sharing-sharing aja gitu kan. Di masa pandemi seperti ini kan sudah berapa lama sih bapak-bapak ini tuh berkecimpung di dunia pendidikan sebelumnya? Saya mau nanya dulu, mungkin bisa dijawab dulu dari Pak Bagas. Iya. Jadi saya masuk dunia pendidikan itu dari 2018. Ya, berarti sudah mau berjalan 3 tahun dan alhamdulillahnya merasakan di dunia pandemi ini. Ya, masa pandemi ini kan udah berjalan 2 tahun. Jadi selama 1 tahun tidak pandemi dan 2 tahun sudah kena pandemi. Jadi ya gitulah rasanya. Spesial ya Pak ya? Ya, spesial di masa-masa awal-awal udah kena pandemi aja nih. Kena potongan. Itu dari Pak Bagas ya. Sekarang kita mau tahu nih dari Pak Furqon, sudah berapa lama sih berkecimpung di dunia pendidikan? Oke, kita masuk ke lantai. Oke, tadi adalah pengalaman dari Pak Bagas. Sekarang kita beralih ke Pak Furqon ya. Pak Furqon sudah berapa lama sih berkecimpung di dunia pendidikan? Nah, oke, emang kita dunia pendidikan apalagi sekarang ya, kita ada jadi guru sekitar hampir 15 tahun ya. Tahun emang rasa berbeda. Dan saya mengalami masa pendidikan sebagai seorang siswa juga nggak terlalu lama. Pasti hal yang paling sangat signifikan ya perbandingan itu masa pendidikan. Apalagi sebelumnya 100% full ya online dan PTM juga masih terasa juga ya belum terlalu nomor banget, jadi kasihan pada siswa dan siswa Tiba-tiba gitu ya Pak ya. Tiba-tiba pas kemarin kita sudah PTM 100%, sekarang PTM 50% Pak. PTM 50% bukan berarti normal ya, merasakan hal beda juga. Belum seutuhnya ya Pak. Oke baik, itu dari Pak Furqon. Oke, kita udah dengar dari Pak Bagas dan Pak Furqon. Selanjutnya nih, kita beralih ke Pak Rian. Bagaimana Pak? Sudah berapa lama nih Bapak berkecimpung di dunia pendidikan ini? Oke, baik. Kalau dari saya sih sebenarnya baru banget itu ya sekitar 6 bulanan inilah. Itu baru masuk di dunia pendidikan. Tapi gimana ya? Ya ada sebenarnya ada suka dukanya lah kalau misalnya di dalam pendidikan. Lebih baik sih, lebih enak itu memang kita PTM 100% sih ya, daripada 50% itu kita bingung juga kan untuk kasih materinya itu yang ada di sekolah dan yang ada di rumah seperti itu. Jadi sebenarnya sih di zaman sekarang itu ya teknologi sih itu yang harus nomor 1 lah teknologi ya. Tapi kan kita harus lihat dulu dari kondisi sekolah dan kondisi siswa kita kan seperti itu, apakah dia memahami hal gadget dan teknologi. Oke, itu tadi penjelasan dari Pak
teknologi ya Pak ya. Betul sekali. Karena Bapak kita pakai teknologi ya Pak. Semuanya serba teknologi. Apalagi emang kita masih ke dalam tahap 4.0 ya. Kita masih ke 5.0, bentar lagi 5.0 ya. Oke, kita beralih ke tamu spesial kita yang ada di Zoom sana. Halo Bu Trias. Halo Bu Trias. Halo Ibu, apakah kita sudah tersambung? Halo. Oke, selanjutnya kita akan mendengar dari Bu Trias nih yang ada di Zoom. Halo Bu Trias. Halo, selamat sore. Selamat sore Ibu. Oke, tadi kan kita sudah mendengar dari Pak Bagas, Pak Furkon dan Pak Riyad ya. Triple bapak-bapak ya. Iya betul. Sekarang satu perempuan nih. Bu Trias, kalau boleh tahu sudah berapa sih Bu Trias berkecimpung di dunia pendidikan nih? Sudah berapa lama? Baik, saya sudah bergabung di dunia pendidikan itu dari 2005. Alhamdulillah sampai sekarang tetap menjadi guru salah satu di Jakarta Timur, yaitu SMK Diponegoro 1. Alhamdulillah, suka dukanya kalau di masa pandemi lebih banyak minusnya ya. Jadi lebih benar apa yang dikatakan tadi teman-teman, lebih senang kalau kita PTM 100%. Kenapa kalau 100%? Karena kita bisa optimal dalam belajar. Iya. Jadi kita bisa optimal disampaikan kepada peserta didik kita. Tetapi apabila PTM-nya 50%, kita akan kewalahan, kecapean. Kenapa? Karena kita harus blended learning. Jadi yang di rumah kita pandu juga, tetapi kita harus konsen juga kepada peserta didik yang ada di sekolah. Jadi saya lebih nyaman, yaitu kalau kita mengajar di masa pandemi ya. Jadi ya lebih senangnya pasti PTM 100%, karena kalau pandemi mengajar di rumah banyak sekali indikator negatifnya kepada peserta didik gitu ya. Masalahnya mungkin ada yang tidak siap, ada yang belum mandi, atau kameranya tidak mau on. Jadi banyak sekali kekurangannya atau minusnya kalau pembelajaran di masa pandemi seperti itu. Oke, wow, jawaban yang sangat luar biasa ya. Udah membuka mata kita sebagai pendidik nih. Betul ya ampun. Ini aku jadi penasaran nih Kak nih. Dari segi guru SMP dan SMK itu gimana sih menurut bapak-bapak dan ibu-ibu itu pendidikan di Indonesia sekarang itu bagaimana? Kondisinya betul. Dari Bu Trias dulu mungkin ya. Coba. Oke, saya coba share ya pengalaman saya. Jadi kalau dunia pendidikan kita sebenarnya sudah mengikuti zaman teknologi ya, karena kita segala apapun digital. Yaitu tadi benar kata Pak Furkon adalah masuk ke era 4.0 ya. Dan kemudian kita akan coba lagi yang lebih tinggi lagi teknologinya nanti. Tetapi kita harus lihat juga pendidikan yang ada di Indonesia. Kita lihat itu perekonomian dari orang tua juga ya, karena masa era digital pendidikan sekarang ini segala apapun harus ada anak, harus punya gadget, harus punya kuota, harus punya dan sebagainya. Jadi memang harus prepare, orang tua si anak harus siap. Ya itu sih kalau menurut saya pendidikan yang sekarang ini. Tetapi intinya akan coba berusaha lebih baik lagi. Apalagi kita ya SMK itu berarti kita harus membuat anak-anak kita, peserta didik kita ya harus siap apanya, skillsnya gitu loh.
Jangan sampai lulus sekolah SMK, misalnya di tempat saya SMK, lo nggak bisa apa-apa gitu loh. Lu lulus dari SMK lu bisa apa gitu kan? Jadi semua tergantung dari jurusannya masing-masing ya. Kalau misalnya akuntansi, berarti ya peserta didik tersebut harus bisa dengan skillsnya akuntansi. Kemudian dengan OTKP juga seperti itu, berarti dia harus bisa apa skillsnya. Jadi kalau pendidikan Indonesia, kalau saya lebih menjurus kepada SMK daripada SMA seperti itu. Karena bukan karena saya mentang-mentang ngajar di SMK ya, tetapi kalau dilihat dari peserta didik kita, SMK itu akan lebih unggul ya, akan lebih unggul. Dan saya belum lama sih saya coba ikut education fair itu pas kemarin juga Jimit. Jadi ternyata walaupun lulus SMK atau walaupun lulus kuliah, itu pasti yang dicari adalah skillsnya. Lo bisa apa sih gitu loh. Lo lulus dari kampus, lo bisa apa sih? Lulus dari SMK, lo bisa apa sih? Seperti itu. Paling enggak dari SMK lo udah tahu atmosfer diri kita sendiri itu. Oh, gue di bidang gue tuh multimedia. Oh, berarti lo harus bisa desain, harus bisa pegang kamera, harus bisa ngambil gambar dan sebagainya, harus bisa menggambar. Nah, namanya juga kan multimedia. Seperti itu. Panjang ya penjelasan saya. Keren banget dong. Kita jadi bisa tukar pemikiran, tukar pandangan ya kan. Kalau kayak gini kan kita jadi bisa diskusi gitu kan. Iya, betul banget. Tadi dari teknologi, kemudian dari skill ya, itu yang pentingnya Bu ya. Kayak betul banget sih Ara ya. Iya, betul banget. Terima kasih ya Bu, jawabannya sangat. Skill itu paling utama. Betul. Mungkin saya mau menambahkan ya dari boleh. yang sudah dibahas dari Ibu Trias. Nah, sebenarnya di dalam dunia, kebetulan saya juga dari SMK dan walaupun saya masih baru, tetapi mungkin ide-ide atau kreativitas kita zaman sekarang, apalagi anak muda zaman sekarang kan, zaman milenial, itu harus lebih bisa tinggi seperti itu. Nah, di dalam SMK itu kan juga kita sudah diterapkan oleh pemerintah adalah praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri. Ya. Nah, jadi di dalam praktek kerja nyata seharusnya tuh anak itu harus bisa lebih memperdalami lagi ketika dia praktek kerja nyata. Jadi ketika nanti dia sudah lulus dari sekolah, maka apa yang ilmu yang dia dapat di dalam PKL atau di kerja industri itu, maka dia bisa terapkan setelah dia lulus. Jadi pemerintah zaman sekarang juga mungkin seperti ini. Mungkin saya hanya ingin mengkritisi pemerintah zaman sekarang gitu ya. Biasanya rata-rata di mana-mana tuh untuk perusahaan itu kan semua sejenjang itu harus level S1, atau S2, D3 seperti itu. Jadi mungkin fresh graduate itu hanya bisa ibaratnya untuk SMK itu hanya 20% lah di dalam dunia industri seperti itu kan. Nah, harusnya ya kalau kita sudah menciptakan untuk dunia pendidikan SMK, maka perbanyaklah dunia lapangan pekerjaan untuk SMK seperti itu jadinya. Jadi ketika anak SMK itu, nah untuk dia pilihan nanti setelah dia lulus itu sudah kerja ingin melanjutkan jenjang pendidikannya itu tergantung pilihannya mereka gitu. Setidaknya memang orang semakin baik pendidikannya, maka pendapatan atau pekerjaan itu juga akan semakin baik. Mungkin itu aja sih. Oke, jadi intinya itu dari pemerintahnya ya harus menambahkan sektor kerja untuk SMK sendiri gitu ya, untuk SMK karena kan memang dipersiapkan untuk bekerja gitu. Itu keren banget sih. Oke, selanjutnya boleh nih kita tahu dari Pak Fulkon dulu, Pak Bagas dulu nih. Pak Bagas dulu boleh lah ya, Pak Bagas. Silakan Pak. Oke, boleh lah. Jadi untuk kualitas SMP kita, ini kan karena saya di jenjang SMP ya. SMP itu kan rada berat lah. Kenapa berat? Karena dari masa kanak-kanak masuk ke masa remaja gitu ya. Jadi jiwa-jiwa labilnya itu masih saya temukan di kelas 7. Oh iya. Nah, yang namanya masih lari-larian lah. Baru lulus SD ya Pak, peralihan lah ya. Peralihan dari seragam merah ke seragam warna biru. Makanya saat pertama kali mereka masuk pun saya sempat menanya kepada mereka, nah kenapa kamu itu masih ribut dalam kelas? Kenapa masih belum bisa mau diatur? Karena memang jiwa mereka itu masih jiwa anak-anak. Disitulah kesulitan dari guru-guru SMP.
Udah gitu SMP itu kan masih ada jenjang berikutnya ya, seperti SMK atau SMA. Jadi mungkin kita itu lebih ditargetkan untuk bersaing nih masuk ke sekolah jenjang berikutnya. Makanya untuk di SMP ini sebenarnya lebih ke arah nilai dibandingkan skill seperti SMK. Makanya untuk pengetahuannya lebih ditingkatkan. Terus keterampilannya pun nggak dikurangi, ya seperti komputernya atau mungkin keseniannya kita tetap didapatkan di SMP. Itulah kehebatan SMP di Indonesia. Mungkin itu untuk kelas 7-nya ya. Ya. Kalau misalkan untuk kelas 9-nya mungkin gimana nih yang mau menghadapi peralihan juga ya ke SMA gitu atau SMK gitu. Nah, sayangnya untuk di SMP ini ternyata di wilayah Jakarta Utara untuk teknologinya masih kurang. Walaupun mereka itu sudah dibekali dengan gadget. Maksudnya kurang seperti apa? Ya mereka hanya tahu dunia-dunia yang sedang familiar nih. Kayak semisal TikTok. Udah TikTok, taunya TikTok media aja. sosial gitu Ya, atau YouTube aja, IG aja. Jadi hanya terkungkung dalam sosial media. Padahal kan teknologi gak hanya itu. Teknologi itu bisa saja Word atau mungkin Excel atau mungkin Yahoo, Google dan yang lainnya. Itu masih ada banyak. Ya, karena kita pun kerja nggak hanya di dunia itu. Walaupun sekarang dunia sosmed pun sudah bisa menghasilkan. Makanya kita pun di SMP ingin mengarahkan ke arah situ. Jadi yang bisa desain atau bisa edit itu bisa kita arahkan ke arah situ. Oke, kita jadi punya perbandingan yang berbeda, jelas berbeda ya antara SMP dan SMK. Keren banget. Selanjutnya mungkin kita penasaran nih jawaban dari Pak Furqan sebagai guru agama SMK. Oke. Oke, terima kasih kepada moderator yang memberi kesempatan berbicara. Nah, saya ingin melanjutkan apa yang Bapak sampaikan, Bapak argumentasikan. Apalagi saya berkecimpung di dunia agama ya. Memang berat ya, ini masalah akhlak ya. Akhlak bisa bilang amanah kompeten ya. Kompeten humanis ya. Kita sebagai guru itu juga harus humanis ya. Humanis, kemudian apalagi dan sebagai kolaboratif, terus akselerasi dan lain-lainnya. Akhlak itu ya, akhlak itu memang menjadi pusat akhlak ya. Iya, hal yang paling penting akhlak itu. Percuma kita ada skill segala macam, tapi tidak berbarengan dengan agama ya. Apalagi di SMK Al-Irsyad saat ini sebagai satuan pendidikan yang saya ampuh, kita berbasis Islam, apalagi banyak nih berbasis Islam yang mempunyai program-program, apalagi tahfidz, kemudian rohis ya, itu kan juga salah satu program rohis untuk membina suatu akhlak siswanya. Jadi emang sebagai guru agama sangat penting ya, dan juga yang lainnya juga penting pastinya ya. Terima kasih. Untuk guru agama juga kan penilaiannya ada beda sendiri Pak Furqan ya. Iya. Kayak misalkan kalau kita kan KD 3 dan 4 ya, kalau dia kan 1 dan 2. 1 dan 2. Kalau ya kompetensi inti untuk mata pelajarannya kan emang KI 3 dan KI 4 ya. Untuk kalau agama dan PKN agama ditambahkan itu KI 1 dan KI 2 religius sama sikap ya. Sikap. Jadi harus lebih dekat dengan murid ya kali ya. Betul. Dekatkan daripada murid. Supaya tahu kan dia itu ibadah apa enggak gitu kan dia ya. Jadi biar bisa, mungkin kita juga jadi bisa membentuk karakter siswa itu gitu ya. Selain dari ya, sebenarnya emang kalau dunia pendidikan itu untuk akan merubah perilaku akhlak ya dari satu siswanya. Benar-benar orang tua kedua berarti. Masya Allah banget jawaban. Iya, kan ada bahasa dulu tuh orang tua kedua murid. Betul. Ada juga. Mungkin sebenarnya kalau seandainya kita punya skill bagus gitu ya, kita punya skill misalnya example misalnya kita bisa Microsoft Word lah gitu, kita bisa ngedit lah, bisa ini. Tapi kalau misalnya akhlaknya nggak ada, nggak pernah sholat, itu buat apa juga gitu kan sebenarnya kan ya kan. Jadi ya hanya dunia doang tapi akhiratnya enggak. Jadi sebenarnya di SMK maupun di SMP itu sebenarnya harus balance antara dunia sama akhirat. Ikhtiarnya. Yang penting akhlak itu lebih utama, akhlak lebih atas daripada ilmu ya. Iya. Kalau punya skill tapi nggak punya Mungkin akhlak. kalau seandainya di anak SMK itu ditanamkan juga pendidikan agama gitu ya harusnya ya. Jadi untuk mobilitas
pada saat dia kerja itu nanti terus apa namanya, misalnya contoh, maaf nih, misalnya dia seorang pencuri, misalnya dia mencuri atau misalnya dia berbuat yang tidak baik di dalam perusahaannya, akan lebih gimana ya, terkontrol, jadi agak lebih mengurangi kalau seandainya dia tahu, oh maksudnya saya kerja ini nanti kan dilatih sama Allah gitu kan ibaratnya, jadi apapun perbuatan yang saya lakukan tuh akan dicatat sama malaikatnya, jadi untuk meminimalisirkannya seperti itu sih. Oke. Keren banget ya, dari dunia, dari segi, dari apa ya, sudut pandang dunia dan sudut pandang akhirat. Iya. Betul. Masya Allah. Kan ada guru agamanya. Masya Allah, Ada yang bahas tentang akhlak lebih utama, kemudian dari Bu Tria skill lebih utama juga, kemudian dari Pak Bagas nilai lebih utama juga, semuanya sebenarnya utama ya. Karena ini berkecimpung di dunia pendidikan ya Bu. Oke. Penting juga. Iya betul. Tadi kita sudah bahas tentang pendidikan Indonesia, kemudian kita juga sudah bertanya tentang berapa lama berkecimpung di pendidikan. Nah, sekarang kita mau tahu nih, gimana sih suka duka jadi guru? Jadi pendidik. Suka jadi guru. Seru nih kayaknya. Oke, kita mulai dari Pak Bagas dulu ya. Gimana sih Pak Bagas suka dukanya jadi guru? Aduh. Guru SMP Ya, SMP apalagi ya. Aduh, guru SMP ya, itu menarik banget lah. Kenakalan itu muncul di masa-masa SMP lah. Entah yang kabur dari kelas lah, entah yang nangis-nangisan, bully-bulian, itu kan sering lah ya. Tapi walaupun kayak gitu kan kita hindari lah kalau bisa, supaya ya nggak terjadi hal yang tidak diinginkan, kayak berita-berita kan, banyak yang gantung diri lah, entah apalah gitu ya, gara-gara kekerasan. Itu kalau bisa jangan sampai terjadi lagi. Sangat Ya gitu lah. dikhawatirkan ya. Iya, pokoknya kenakalan tuh muncul di masa-masa SMP lah. Entah yang bajunya masih dikeluarin lah, atau dicingkrangin lah, nggak tahu itu contohnya siapa ya. Karena di guru-guru kan nggak mungkin. Iya. Dari SMP beralih ke SMK juga masih kayak gitu Pak. Nah, itu. sama berarti ya. Coba. Itu mungkin dukanya ya, kemudian Ah. sukanya nih kita pengen tahu nih. Sukanya itu kadang bisa menemukan siswa yang pinter itu senang banget. Oh, Ada duitnya nih. Senang banget ya kalau Iya. Ada duitnya. Kayak nyambung gitu nggak Pak? Ya, itunya ya pokoknya kadang tuh nggak kebayang aja gitu dari wajah-wajah mereka yang istilahnya masih hiperaktif lah gitu. Oh, Ternyata iya. pas lagi ditanya pertanyaan seputar pembelajaran itu Bisa bisa sih. gitu. Asiknya tuh di situ, enak Jadi banget. kayak Nggak nyangka gitu. Nggak sangka itu nyampe ya. gitu ya. Nggak nyangka aja gitu, ih, nah kok bisa nah, padahal kan muka-mukanya kayak nggak yakin gitu loh. Jangan dari cover berarti Ah. yang bisa aku nih berarti. Pak Bagas jawabnya dari cover ya Pak Bagas. Baiklah. Jadi Siap. dari cover. Oke, lanjut. Mungkin bisa dari Pak Furkon kali ya. Nih, Oke. tadi mana suka dukanya jadi guru SMK? Suka dukanya itu apa namanya, apalagi umur saya masih muda ya. Oh, si muda coba kita berangkat ya. Kok terlihat Oke, tidak ya. ada keriput. Spill. Nah itu oke, Ada kalau yang misalnya kumis. sukanya apalagi kalau di jenjang SMK gimana ya, mungkin lebih dekat aja mereka, maksudnya ceria. Kalau sukanya apa namanya, kalau lagi sharing-sharing anak-anak, jadi apa namanya, mereka tuh kayak ini kurang apa masih kiranya tua, merasa takut kan, nggak berani nih ngobrol sama dia. Nah, apalagi ya segan. Nah, kalau maka sukanya itu ya mereka ngobrol-ngobrol asik gitu kan. Terus kalau dukanya juga ya biasalah, kalau dukanya biasa. Apa Kalau tuh? yang biasa ya Biasanya Ya, banyak nih biasanya. Biasanya gimana nih? ya kalau bolos alhamdulillah ya, riset aman selagi satpamnya tegas Ya, oke. sama pengurusnya ya. Kemudian apa udah itu aja sih, masalah sukanya emang suka tuh banyak banget. Nah, Karena dukanya dia sedikit. menjadikan siswa itu sebagai temannya Teman. sendiri mungkin ya. Iya. Jadi itu yang bikin dekat sama siswa. Nah, Oke, itu dari Oke, sisi oke. Pak Furkon, dari pendapat Pak Furkon. Gimana kalau Pak Rian nih? Iya, baik Pak ya. Rian gimana suka dukanya jadi guru? Ya gimana ya, sebenarnya kalau sekira ini flashback dulu ya, saya Iya. dari Boleh, boleh. cerita dulu gitu ya. Sebenarnya sebelum saya masuk di dunia pendidikan itu, latar belakang saya adalah di dunia industri, di perusahaan ya. Nah, saya out dari perusahaan karena memang waktu dalam diri saya pengennya itu memang dari kecil cita-cita ingin jadi guru gitu kan ya. Dan mungkin kayaknya sudah cukup lah waktu saya tuh untuk di dunia kerja lah, di dunia usaha itu atau di dunia perusahaan tuh udah cukup lah gitu. Jadi saatnya untuk saya membagikan ilmu yang udah saya dapat untuk anak-anak saya gitu. Mungkin awal masuk ketika saya masuk di SMK Al saat ini, ekspektasi saya tuh banyak gitu lah, berlian gitu ya.
Tapi seiring berjalannya waktu, dari ekspektasi dan realita itu bertolak belakang gitu jadinya. Maksudnya mungkin saya ingin mensanggah dari Pak Furkon ya apa sih yang tadi untuk anak-anak siswanya di Al-Azhar itu apa namanya rajin-rajin, mungkin nggak semuanya gitu kalau menurut saya ya. Nah, di pelajaran saya selama 1 semester ini memang saya guru matematika ya. Saya menerapkan sistem yang tegas yang pertama, yang kedua karena gimana ya, kita di dunia pendidikan itu awal mula atau misalnya adalah awal dari pendidikan pada saat kita nanti masuk di dunia perusahaan. Baik itu kalau misalnya telat atau misalnya sering bolos. Nah, kalau nanti di dunia usaha itu orang-orang yang seperti itu cepat di-cut-nya ya, baik telat atau maupun sering nggak masuknya gitu. Nah, di pelajaran saya pernah pada saat itu saya tuh sudah semangat banget dari rumah. Ekspektasi saya adalah ini nanti anak-anaknya akan datang nih semuanya untuk menerima pembelajaran dari saya. Tapi setelah saya datang, realitanya adalah anaknya hanya 2 orang yang masuk seperti itu. Dan yang lainnya tidak masuk, memang dia merencanakan untuk nggak masuk. Jadi gara-gara dia takut dengan pelajaran saya, takut dihukum atau gimana, jadi mereka tidak masuk gitu. Itu benar-benar sesuatu kekecewaan banget di dalam diri saya sebagai seorang guru seperti itu. Jadi gimana ya, memang kayaknya mental anak zaman sekarang dengan anak mungkin seperti kita dulu gitu ya, berbeda banget ya. Apalagi kalau kita mungkin dulu kalau diomelin guru tuh, kalau sampai kita ngadu lagi ke orang tua, pasti malah kita yang diomelin lagi kan. Misalnya kita nih dipukul sama guru, terus pasti kita ngadu orang tua, malah kita sendiri lagi kan yang diomelin orang tua gitu. Nah, kalau zaman sekarang kan sedikit disentil aja sama gurunya, diapel sama gurunya langsung dilaporin ke polisi. Nah, itu tuh sebenarnya tuh karakter pendidikan yang seperti itu di dalam sekolah tuh harus dibenahi lagi gitu. Jadi mereka tuh harus lebih menghormati seorang guru sih sebenarnya lagi ya. Karena mereka ya bolehlah kita menganggap sebagai guru murid itu, kita sebagai murid menganggap kita sebagai kawan gitu. Tetapi ada batasan-batasannya. Sebagai yang mana pada saat mereka kalau lagi cerita bolehlah sebagai kawan, tapi pada saat di pelajaran atau pada saat di kelas atau bertemu, mereka harusnya lebih sopan. Permisi Pak atau cium tangan. Sekarang murid-murid zaman sekarang mana ada ketemu gurunya cium tangan, ya kan? Itu. Jadi kayaknya budaya bangsa kita tuh udah bergeser sedikit deh, kayaknya sudah nggak lagi ada onggo-onggonya kalau ibarat orang Jawa gitu ya. Mungkin itu sih. Mungkin kayak gitu aja sukanya gimana sukanya? Sukanya itu dukanya ya. Sukanya sih selama ini ya gimana ya, kalau ada anak-anak yang rajin kayak gitu, yang mereka kreatif. Kalau di kelasnya itu saya tanamkan jiwa kreatif dulu. Dan mereka tuh harus, misalnya ada soal dari saya, mereka ibaratnya maju dulu. Saya ingin ini Pak, saya nomor sekian. Baik itu benar atau salahnya kan kita akan belakangan gitulah. Gitu. Yang penting kreativitas, berani dulu untuk maju. Jadi karena kan dia seorang pemimpin nanti setelah lulus dari sini, seperti itu sih. Karena salah apa atau tidaknya itu tidak masalah ya. Iya, yang penting itu maju dulu, dia berani dulu, seperti itu mungkin. Oke, itu dari Pak Rian ya, suka duka dari Pak Rian banyak banget ternyata. Kita beralih ke Bu Trias nih yang ada di Zoom sana nih. Bu Trias gimana suka duka jadi guru di SMK? Iya, suka. Saya alhamdulillah lebih banyak kesukanya. Alhamdulillah. Karena gini ya, sukanya itu anak-anak itu lebih misalnya pada saat pembelajaran, khususnya kan saya pembelajaran mengajar bahasa Inggris ya. Jadi sukanya kalau anak-anak aktif, kemudian mereka berani ya, terus kemudian intinya dia termotivasi. Gua pingin bisa bahasa Inggris nih. Nah, dia jadi kalau saya kasih motivasi, saya kasih triknya, saya kasih tips and triknya, ternyata mereka jalani, saya jadi suka mengajar bahasa Inggris di SMK. Dan anaknya itu lebih lebih nurut lah dibandingkan dengan saya dulu pernah ngajar juga sih di TK dan SMP, itu memang jauh banget karena iya, jadi di TK SMP saya bisa membandingkan suka dukanya di mengajar bahasa Inggris di 3 tadi satuan pendidikan di SMP, TK dan SMK.
Jadi itu sukanya kalau mereka curhat, mereka berbagi. Saya merasa, oh gue dibutuhin ya, dia mau ya jadi kayak teman kita sendiri gitu, kayak temen. Tapi ya itu benar tadi kata Pak Rian, ada batasan-batasannya seperti itu. Jadi ya tetap etika, attitude-nya harus dijaga juga seperti itu. Kalau dukanya, apalagi nih pandemik ya, aduh kalau udah PJJ, dia males, dia ini kalau kita kasih tahu dengan keras juga salah, kasih tahu dengan pelan Salah juga. iya kalau ada yang mau mendengarkan, kalau didengarkan, ada beberapa yang mendengarkan. Jadi justru di saya biasanya suka berinteraksi dengan guru BK. Jadi dukanya saya kalau ada anak-anak yang bermasalah itu saya langsung larinya ke guru BK dulu dan kemudian baru ke wali kelas. Itu yang benar-benar kalau dukanya ya. Tetapi kalau sukanya ya itu tadi, kalau aktif mereka mau praktek dan mau berani, nah itu intinya sih itu sih kalau pembelajaran bahasa Inggris suka dukanya di SMK. Oke, terima kasih ya, Itu aja. Kita jadi tahu ya, perbedaan Iya. bapaknya dari bapak dan ibu. Kemudian nih terakhir kita pengen tahu nih, beri pesan dong untuk guru-guru yang sedang berjuang juga nih di masa pandemi di luar sana. Semangat gurunya, guru dan siswa ya. Enggak, mungkin saya mau bahas yang tadi dulu ya sebelum kita kasih pesan-pesannya. Mungkin saya baru juga, tapi kan di dalam pendidikan tuh ya apa sih namanya, sesuatu hal yang besar juga. Cuman kalau kita sudah berkontribusi, kita sudah masuk ke dalam dunia pendidikan tuh kayaknya seperti ini loh dunia pendidikan gitu kan ya. Memang di dalam dunia pendidikan tuh berbeda-beda jenjang tingkat tingkat sekolahnya itu memang beda-beda. Ya, beda-beda pendidikannya itu beda-beda kita untuk melakukan penerapannya terhadap siswanya juga. Contoh kayak SMP, ya kan? Misalnya SMP itu ibaratnya anak dari yang anak kecil gitu ya, dari kelas SD, terus dia berpindah ke SMP, itu masa pertumbuhan gitu kan, ibaratnya masa pada saat dia lagi mulai gimana ya? Gimana sih Pak? Bagas mulai gimana sih anak SMP itu? Lagi puber ya kan? Dia masih mencari kan, masih mencari ibaratnya jati dirinya seperti itu kan ya. Jadi kita tuh sebagai guru SMP, mungkin guru-guru SMP ya, itu harus apa ya? Mungkin pesan juga kali ya. Harus lebih ekstra lagi gimana sih mendidiknya lagi ya. Harus bisa mengerti. Nah, kalau SMK itu kan beda ya, maksudnya mereka itu sudah lebih mengerti ibaratnya. Mohon maaf nih, kita agak kayak ini aja langsung ya. Mereka kayak anak cowoknya sudah bisa tahu mana yang cakep, mana yang jelek gitu kan. Yang ceweknya juga udah bisa milih mana yang ganteng, mana yang enggak. Jadi kita mengarahkannya gampang, tapi lebih gampang lagi kalau kita adalah ngajar kuliah. Betul. Ya kan? Betul. Nah, kalau di kuliah itu mahasiswa yang ngajar-ngajar kita. Kalau di kita kan sekarang di guru-guru ini apa-apa kita yang mana tugasnya kayaknya kita harus sabar banget tuh kalau seandainya di kuliah udah gua kasih F loh. Ya kan kalau kayak gitu kan misalnya mereka suruh ngajar kita karena mereka belum tahu situasi seperti itu sih ya kan. Nanti kalau kuliah gimana rasanya mereka itu yang ngajar gurunya gitu kan. Seharusnya itu dia untuk anak-anak yang nonton itu jangan desain kita ya, kalau ada tugas langsung mengerjakan Mohon gitu. diselesaikan dengan baik. Tolong didengar ya anak-anak semuanya. Oke. Paling itu aja sih Oke, gitu. itu udah pesan sekaligus Iya, buat pesan guru khusus. dan buat siswanya ya. Oke. Jawaban yang sekaligus. Kemudian lanjut kita beralih ke Bu Trias mungkin ya. Lihat dulu ya. Nah, Silakan Bu Trias pesan dan kesannya. Pesannya. pesan. Pesan untuk siswa dan guru. Sejauh ini sama sih ya dengan yang tadi Pak Rian, hampir berpendapat yang sama. Intinya ya kita sebagai si pendidik atau si guru harus lebih mengutamakan contoh-contoh, yaitu nomor 1 agama ya.
Apalagi kalau kita punya sekolah yang ada berbau agamanya, berarti lebih mengutamakan ke budi pekerti, mengutamakan ke pembentukan karakter, mengutamakan itu tadi iman dan takwa untuk si anak tersebut. Karena otomatis kalau kita mendidik dimanapun satuan pendidikan, mau SMP, mau SD, mau TK, mau SMA, mau SMK, itu kuncinya adalah di kita sendiri, guru. Jadi kalau dulu kita berusaha untuk menjadi pendidik yang baik, pendidik yang bukan kita sok suci atau sok benar ya, tetapi paling tidak kita mengikuti koridor-koridor yang berusaha untuk lebih baik. Itu sih pesan saya. Jadi kembali lagi ke kita, si pendidiknya dan si gurunya, untuk lebih banyak mengimplementasikan diri kita benar-benar menjadi guru yang profesional dan guru yang benar-benar bisa dicontoh. Itu aja. Oke, keren banget jawabannya. Berarti lebih mengimplementasikan diri sebagai Pengajar. Betul. Oke, selanjutnya mungkin Dari Pak Bagas dari dulu. Pak Bagas. Pak Bagas, ayo gimana terakhir pesan untuk guru di masa pandemi? Untuk bapak ibu dan guru, bapak ibu guru ya. Ya. Untuk di masa pandemi ini kan nggak mudah ya. Maksudnya kita harus mau nggak mau nih masuk ke dunia gadget, masuk ke dunia sosmed untuk memantau anak-anak kita juga nih. Jadi kalau bisa janganlah menutup diri dari sosial media. Oke. Ya, seperti YouTube, terus IG, TikTok. Itu tuh kita tuh minimal memantau mereka. Betul. Takutnya mereka terbiasa dengan gadget, ngeliat-ngeliat sosial media kayak begitu tanpa terpantau oleh kita, apalagi orang tuanya sendiri kadang membebaskan, udah mungkin mereka akan terjun sesuai dengan apa yang ada di sosmed itu. Betul. Karena mengikuti Ngawur ya, sosmed jadi. Ya, udah gitu kita juga kan dipaksa juga kan untuk belajar komputer. Betul. Atau belajar minimal ya HP lah, entah dari Google Classroom biasanya yang dipakai, atau kalau di Alirsa kita pakai e-learning tersendiri. Nah mungkin untuk membiasakan, untuk generasi sekarang kan pindah ke 5.0 nanti ya. Nah untuk itu lebih kenceng lagi nih, harus bisa lebih terbiasa lagi dengan dunia-dunia video. Ayo kita belajar lagi, lebih giat lagi, kita pelatihan lagi supaya lebih mantap lagi mengajar siswa kita. Semangat lagi dari pengajar dan gurunya juga, jangan menutup mata ya di Iya. dunia teknologi. Nggak usah takut negatifnya banyak, tapi positifnya bisa lebih banyak. Betul. Asal kita ke bawah dirinya aja gimana. Ya. Iya. Oke, Untuk selanjutnya diri sendiri. nih, penutup kali ya untuk spesial dari Pak Furqan. Iya, Gimana, sekali Pak? doa. Oh, iya, boleh kita ikutin. Ya, mentang-mentang aja doa ya. Kayak gitu ya, Pak ya. Oke. Biasanya kayak gitu. Gimana nih, Pak? Oke, pertanyaannya. Nah, kata-kata yang nggak terhindar dari kita dari dunia pendidikan yaitu murid kencing berdiri, guru kencing berlari. Ya, kembali gitu, Pak. Kembali Kembali, guru Pak. kencing berdiri. Iya. Murid kencing berlari. Oke. Mohon maaf. Apa itu lupa, biasa manusia. Guru juga manusia. Bapak juga Tempatnya salah dan ya. lupa ya. Nggak mungkin guru itu selalu benar tuh, nggak mungkin. Kita bisa menghargai tradisi. Ya, ini emang sengaja supaya Iya. apa namanya? Cair aja, biar hidup lagi ya. Yang benar. Tadi kelihatannya coba. Yang benar Yang benar cuma Google, Pak. Yang benar cuma Google. Ah, betul. Emang salah sih saya tadi. Bukan mencairkan suasana ya, emang salah. Mengakui itu lebih baik ya. Mengakui itu lebih Emang bener baik. akhlaknya bagus banget. Ya, bagus. Insya Allah. Nggak boleh berbohong. Langsung aja. Oke, langsung boleh. Oh ya, oke. Terakhir dari Pak. Pertama, Terakhir. bukan maksudnya bukan Penutup. pesan ya, saran ya. Saran untuk pesan berarti kan mengkritiki ya. Ya, betul. Pesan untuk mengomentari bukannya memberikan saran buat guru-guru supaya apa yang disampaikan Pak Bagas benar. Kita harus lebih aktif lagi dunia pendidikan di dunia teknologi ya, melek. Kemudian walaupun kita melek, apalagi guru lebih kreatif juga ya. Kreatif bukan hanya siswa saja, tapi gurunya juga ikut berkreatif. Entah dari cara mengajarnya kita lebih kreatif, cara menghidupkan suasana di kelas seperti apa. Jadi
jangan sampai kita sebagai seorang guru hanya menggunakan metode dakwah saja, hanya menyampaikan, hanya menonton saja kan. Apalagi sekarang kita sudah memasuki zaman student center learning, student sebagai pusat pembelajaran ya, bukan sekarang bukan sebagai teacher center learning ya. Memang dulu sebagai TCL, tapi sekarang kita masuk ke ranah SCL, student center learning. Bagaimana siswa itu lebih aktif. Jadi bukan hanya kita menyuruh siswa lebih aktif, tapi kita kita juga perlu banget, malahan yang perlu kita lebih kreatif itu gurunya. Bagaimana kita menghidupkan, bagaimana nih suatu pembelajaran itu bisa goals ya, bisa ada tujuannya. Apalagi emang tujuan pembelajaran seperti itu ya, ada tujuan pembelajaran juga kan harus terlaksana juga. Itu gitu aja sih pesan-pesan. Oke, dari keren banget. Dan mungkin ini ya, dari kita kan moderator juga sebagai guru ya, mungkin menambahkan aja untuk terakhir, kita kan dituntut buat semangat, gurunya semangat, biar siswanya juga semangat. Mungkin lebih semangat lagi jika fasilitas di sekolahnya juga dibantu ya, untuk bisa karena kan kita zamannya teknologi, kalau di kelas nggak ada nggak ada alat buat berteknologi itu susah juga ke gurunya gitu, penunjang. Iya. Mungkin itu bisa difasilitasi oleh pihak sekolah dan lain Pihak murid. Ya, oke. Siapa tahu kan. Ya, intinya kalau gurunya udah semangat, seharusnya muridnya juga lebih semangat. Iya betul. Karena kan kita yang mempengaruhi murid itu. Iya. Kalau kitanya lemas, ya muridnya juga. Iya. Ntar ada penambahan dari Ya, Iya. betul. Betul. Oke, keren banget bapak kita hari ini, Pak. Sudah sejam ya. Sejam mungkin. Oh, belum. Jangan kapok ya nanti ya, kalau lain kali kita akan berdiskusi lagi sesi soal kedua ya. episode yang akan datang. Pasti penasaran banget ya kan. Nanti kita ada tema selanjutnya ya. Betul. Untuk berbincang-bincang soal dunia pendidikan atau dunia lainnya. Waduh. Waduh ya. Oke, itu aja dari kita semua. Terima kasih banyak untuk Bu Trias, Terima kasih dan Pak Pak Bagas, Bagas, Pak Fikon, dan Pak Rian yang sudah menyampaikan ilmu dan pengalaman yang luar biasa buat kita semua ya. Untuk yang nonton juga, nih terima kasih udah nonton kita semua. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a bike